Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah inspirasi judul skripsi ekonomi mikro. Teman-teman sekalian yang kuliah di Fakultas Ekonomi, apapun program studinya, mungkin ada yang pernah mengikuti mata kuliah ekonomi mikro. Nah, pada saat kuliah itu mungkin tidak terpikir bahwa pada silabus ekonomi mikro sesungguhnya banyak persoalan atau masalah-masalah yang dibicarakan dalam ruang lingkup ekonomi mikro yang bisa diangkat menjadi judul skripsi teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membantu teman-teman untuk melihat variabel penelitian apa yang memungkinkan dari ruang lingkup ekonomi mikro. Nah, mikro itu kan kecil ya, atau bagian kecil gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ilmu ekonomi mikro adalah mempelajari perilaku individu, ya, perilaku manusia dalam rangka memenuhi segala kebutuhannya, kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi berkaitan dengan kebutuhan individu, bukan kebutuhan organisasi. Tentu ini yang dimaksud dengan dalam ruang lingkup ekonomi mikro. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana penjelasannya berkaitan dengan ekonomi mikro tersebut. Jadi kalau kita lihat terkait dengan ekonomi mikro itu yang muaranya adalah berfokus pada kita akan bicarakan tentang fokusnya itu adalah ke variabel penelitian ya, ke arah situ, tidak ke arah yang lain. Jadi maksudnya adalah untuk membantu para mahasiswa melihat kira-kira variabel penelitian apa yang bisa diangkat dari persoalan-persoalan ekonomi mikro. Nah, ekonomi mikro itu kan suatu ilmu ya. Nah, apa yang dipelajari? Yang dipelajari adalah proses kegiatan ekonomi, mempelajari perilaku. Jadi yang disoroti adalah kita kalau mau meneliti tentang salah satu variabelnya adalah perilaku. Nah, jadi letakkanlah masalah variabel perilaku ekonominya ini pada variabel Y. Lalu kemudian kita pelajari kira-kira apa yang bisa diletakkan pada variabel X-nya gitu ya. Nah, perilaku itu perilaku siapa? Meliputi perilaku produsen, perilaku konsumen, dan kegiatan bisnisnya. Itu yang dimaksudkan dengan perilaku ekonomi mikro yang akan kita bicarakan ini. Nah, ekonomi mikro itu adalah menjelaskan berbagai hal. Di antaranya adalah kalau kita lihat apa sih sebetulnya yang diharapkan dari perubahan seseorang, perubahan perilaku seseorang setelah melakukan suatu kegiatan ekonomi. Kemudian berbicara tentang pemanfaatan dan distribusi. Distribusi apa? Distribusi sumber daya. Itu yang berikutnya. Nah, sekarang kita lihat ciri-cirinya supaya teman-teman bisa memisahkan ekonomi mikro dari ekonomi makro ya. Jadi, apa ciri-ciri ekonomi mikro? Yang pertama adalah berfokus pada aktivitas individu. Itu ciri khasnya. Yang kedua, fokus pada skala kecil. Sesuai dengan namanya tadi, mikro ya. Jadi yang ketiga, kaitan yang kedua tadi adalah kegiatan ekonominya itu detail ya. Kecil, betul-betul kecil. Kemudian jangan lupa tadi yang pertama itu adalah membahas kegiatan individu fokusnya, dan dalam aktivitasnya juga berkaitan dengan individu. Nah, yang berikutnya ciri khasnya adalah berhubungan dengan masalah ekonomi ruang lingkup rumah tangga. Ya, jadi yang berikutnya adalah kegiatan pasar. Nah, kegiatan pasar, kegiatan perusahaan, tapi tetap berfokus pada kepentingan individu. Jadi yang disoroti adalah perilaku konsumen dan perilaku produsen ya. Nah, sekarang kita lihat tujuan umumnya apa? Tujuan umumnya adalah menganalisis pasar ya, dan mekanisme harga pasar tentu saja berkaitan dengan produk dan jasa. Itu yang tujuan umum dari ekonomi mikro. Jadi kalau kita lihat
Apakah ekonomi mikro itu yang akan kita pelajari dalam lingkup perusahaan ataupun misalnya industri rumah tangga, itu sebetulnya ada 3 hal yang bisa kita soroti ya teman-teman sekalian. Ini bisa dijadikan inspirasi. Yang pertama adalah memahami perilaku. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah memahami perilaku konsumen. Yang kedua, memahami kemauan konsumen itu apa, ya. Dan yang ketiga, kebutuhan konsumen. Jadi ini ruang lingkup 3 besarnya adalah, saya ulangi, memahami perilaku konsumen, kemauan konsumen, dan kebutuhannya. Itu yang menjadi fokus saya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau sekarang masuk ke variabel ya, variabel penelitian dari ekonomi mikro, yang nanti bisa dijadikan inspirasi judul skripsi bagi teman-teman adalah saya sampaikan ya, diantaranya nih ya. 1, pelajari teori produksi. Berarti di sini adalah perilaku produsen. Yang kedua, untuk variabel X-nya ini bisa dipelajari teori harga, lalu elastisitas. Dan yang keempat, penawaran dan permintaan. Lalu yang kelima, pelajari analisis biaya. Ya, jadi dalam suatu produk analisis biayanya atau jasa apapun itu dianalisis biayanya. Kemudian yang keenam adalah manfaat dari suatu produk dan jasa atau manfaat suatu produk atau jasa, bisa bersama-sama atau bisa sendiri-sendiri ya. Jadi kalau misalnya mungkin ada suatu produk, kita lihat manfaatnya apa, atau kemudian bidang jasa manfaatnya apa. Kemudian yang ketujuh, kita juga bisa mempelajari variabel-variabel yang berkaitan model-model pasar ya. Dan yang kedelapan, industri kecil ya, yang disebut industri mikro misalnya ya. Kemudian yang ke-9 adalah perilaku konsumen. Nah, ini adalah yang tadi yang utama ya. Yang ke-11 bagaimana mekanisme pasarnya, dan yang ke-12 adalah distribusi. Distribusi yang terjadi dalam aktivitas ekonomi mikro. Juga yang berikutnya adalah tidak kalah penting yang membicarakan tentang harga. Harga dan keseimbangannya gitu ya. Nah, itu juga bisa dijadikan variabel X, karena kan variabelnya yang Y kita sudah fokuskan ke perilaku konsumennya. Nah, baik teman-teman sekalian, kalau kita lihat sekarang inspirasinya yang kita pelajari dari faktor-faktor yang tadi saya jelaskan, jadi banyak sekali sebetulnya pokok bahasan dari ekonomi mikro yang bisa dijadikan judul skripsi penelitian teman-teman ya. Jadi mungkin waktu kuliah kayaknya kok ekonomi mikro nggak terlalu banyak masalahnya. Sebetulnya kalau kita kaji sangat banyak dan sangat luas ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau dilihat dari faktor-faktornya ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Kalau misalnya teman-teman yang tertarik pada faktor pertumbuhan ekonominya, bisa. Yang pertama adalah bicara tentang investasi modal ya. Yang kedua, kita lihat dari tenaga kerjanya. Kalau kita tertarik pada sumber dayanya, kita lihat tenaga kerjanya. Laki-laki dan perempuan, berapa usianya yang dibutuhkan, bagaimana keterkaitan antara tenaga kerja dengan harapan ya output dari suatu produk itu dan sebagainya. Yang ketiga adalah pendapatan. Itu adalah faktor ekonomi yang berikutnya. Dan yang keempat adalah manajemennya seperti apa. Nah, ini kalau misalnya teman-teman yang meneliti tentang manajemen misalnya. Kemudian yang kelima adalah yang tidak kalah penting, informasi. Bagaimana suatu organisasi, suatu perusahaan atau dalam suatu kegiatan ekonomi memberi dan menerima informasi ya. Bagaimana memberi informasi dan bagaimana menerima informasi, karena itu kan akan berkaitan dengan masalah produksi, masalah pendapatan, masalah harga dan sebagainya. Yang keenam, ini adalah yang juga harus diperhatikan adalah tingkat teknologi yang digunakan, apakah teknologi rendah atau teknologi tinggi.
mulai dari alat-alatnya, mulai dari prosesnya bagaimana, itu semua diperhatikan. Jadi siapa konsumennya, membutuhkan teknologi seperti apa, kemudian bagaimana mekanisme pasar, bagaimana produksi, semua itu akan berkaitan dengan bagaimana jenis-jenis peralatan, kecanggihan peralatan itu akan kelihatan. Jadi produksinya itu diolah secara teknologi tinggi atau rendah misalnya. Kemudian kalau kita lihat proses teknologi yang digunakan itu, di mana kita lihat mulai dari input, dan mulai input proses sampai dengan outputnya. Jadi akan kelihatan kalau nanti akan mengevaluasi ketika suatu produk itu outputnya seperti apa, misalnya apakah bagus, kurang bagus, itu akan mundur kita mengevaluasinya dari kelihatan misalnya outputnya seperti apa, lalu mundur bagaimana nih prosesnya. Nah, proses itu juga tidak terlepas dari inputnya seperti apa. Ya, misalnya bahan bakunya seperti apa gitu. Kalau barang yang kita terima bahan baku awalnya bagus, prosesnya bagus, pastilah outputnya juga bagus. Apakah itu produk maupun bidang jasa ya. Kalau jasa berarti input ini adalah SDM. Bagaimana merekrut SDM-nya bagus atau tidak, memiliki kompetensi tinggi atau rendah, lalu bagaimana pembinaannya, prosesnya, dan bagaimana kinerjanya. Jadi kalau jasa berkaitannya dengan kinerja. Nah, baik teman-teman sekalian, itulah beberapa variabel penelitian dari ekonomi mikro yang bisa dijadikan inspirasi judul skripsi. Jadi, saran saya, kalau teman-teman tertarik untuk meneliti tentang ekonomi mikro, perilaku konsumen itu diteliti dan diletakkan pada variabel Y. Nah, lalu variabel X-nya itu adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab perilaku konsumen tadi, seperti itu ya. Nah, demikian, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang masih bingung mencari inspirasi judul skripsi. Setelah ini mudah-mudahan langsung ada pencerahan ya. Dan segeralah mengajukan judul skripsi, mudah-mudahan cepat di ACC dan cepat melaksanakan penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.